sugesti kita. Pikiran itu sangat kuat Bapak Ibu. Medan pernah mengundang Adiwe Gunawan ya, beberapa kali. Saya pun pernah 1 kali sepertinya ikut ketika masih umat. Pak Adiwe Gunawan pernah membuat ini ya, atraksi ya, tapi atraksi real. Dia undang salah satu peserta untuk naik ke atas pentas ya. Anggaplah peserta ini namanya Robin ya. Ya dia tanya, namanya siapa Pak? Robin ya. Boleh saya pinjam namanya? Gimana maksudnya pinjam nama ya? Boleh saya pinjam nama Bapak Ibu? Bingung toh? Nah, coba anggap saja ambil namanya di kantong. Anggap saja ya, dia ikut toh. Anggap saja. Nah, sekarang namanya berikan ke saya. Begitu dia ambil namanya, ini nama Bapak di saya ya. Saya simpan ya. Nah, dia simpan di ini kantong saku. Namanya siapa? Xiao Beichun. Lihat KTP-nya. Buka. Orangnya ngambil KTP. Begitu dia lihat KTP-nya. Namanya siapa? Ini sambil lihat KTP loh. Tong Beichun ah. Dia lihat. Tanggal lahir berapa? 24 April 1981. Namanya siapa? Nggak bisa dia ucapkan. Pekerjaan? Wirawasta. Nama siapa? Nggak bisa dia ucapkan. Lalu Pak Adiwe Gunawan keluarkan namanya lagi ya. Nah, coba Pak ambil namanya. Orangnya ngambil. Ini, taruh lagi. Dia taruh di dada seakan-akan ya. Namanya siapa? Robin. Sukses. Lalu Pak Adiwe Gunawan jalan ya. Ini kebetulan ada air ya. Ini ada kamera ini ya. Nanti jangan pikir saya buat sulap ya. Dia bawa air. Dia bilang, Pak ini air panas Pak. Air panas. Hati-hati ya air panas. Panas benar. Padahal air biasa. Lalu dia minta orangnya pegang. Air panas Pak, hati-hati. Begitu dia pegang, orangnya baru pegang saja airnya. Dia sudah, panas-panas. Sampai dia mau letakkan. Nggak apa-apa, pegang-pegang. Coba minum, coba minum. Suruh orangnya minum. Hati-hati, coba minum. Begitu dia minum, dia keluarkan sedikit. Panas katanya, panas. Pertanyaannya, airnya panas atau tidak? Tidak panas. Pertanyaan saya, siapa yang buat air itu jadi panas? Pikirannya. Betul ya? Itulah salah satu bukti betapa kuatnya pikiran. Maka Bapak Ibu, pikiran itu kuat sekali, sangat kuat. Dan kalau kita salah menggunakan pikiran, hajablah sudah. Bapak Ibu tahu, orang yang depresi berat, sampai mau bunuh diri, itu karena dia tidak tahu mengelola pikiran. Tidak ada yang lain. Nah, cerita tentang pikiran, sebelum kita tanya jawab ya, kita punya waktu sampai sekitar jam 9. Ada satu kisah nyata, ketika saya tinggal di Tangerang, Dharma Ratna. Saya pernah tinggal di Dharma Ratna sekitar 4 bulan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ke Dharma Ratna, itu adalah wihara yang paling dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau Bapak Ibu satu hari ke Bandara Soekarno-Hatta, boleh berkunjung ke Dharma Ratna. Cari di GPS, Dharma Ratna, akan keluar Jurumudi. Hanya 15 menit kalau tidak macet. Tapi Jakarta, kalau jam sibuk sangat macet. Nah, wihara itu tinggi besar. Wihara kota, jadi karena di kota itu tanah mahal, jadi mereka buat menjadi tinggi. 6 lantai sepertinya. 6 lantai. Nah, ini ada yang unik dengan wihara itu ya. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke wihara itu, saya sarankan jangan buka jendela. Ingat ya, kalau Bapak Ibu nanti ingin berkunjung ke wihara itu, mau minta nginap misalkan, boleh nginap. Kalau Bapak Ibu bisa kenal salah seorang biku di sana, boleh. Bante saya izin nginap 1 hari 2 hari ya silakan. Tapi jangan buka jendelanya. Kenapa? Pernah satu kejadian seperti ini. Ada umat ya, datang dari jauh karena paling dekat dengan bandara. Jadi dia datang ke Dharma Ratna. Bante, kami ingin nginap. Ibu-ibu 2 orang. Ya silakan, pakai kamar tamu ya. Karena biku di lantai 3, lantai 4, di lantai 2 ada kamar tamu. Dikasihlah ibu ini di kamar tamu. Jam 10 malam ibu ini buka jendela ya.
Bapak Ibu tahu kalau buka jendela apa yang terlihat? Kuburan Cina, Bapak Ibu. Begitu dia buka itu jendelanya, langsung dia kemas semua kopernya. Itu jam 10 malam ya. Dia langsung turun. Cari bantainya, ketuk-ketuk. Bante. Saya izin ya Bante ya, saya pindah ya. Lo mau kemana? Oh enggak apa-apa Bante, kami di hotel saja, katanya gitu. Dia jam 10 dia rela, dia tidur di hotel. Bapak Ibu bayangkan tidur di hotel jam 10 kan ruginya minta ampun toh. Karena besok mungkin dia sudah terbang. Karena dia sengaja di sana supaya dekat dengan bandara. Nah, saat saya di Dharma Ratna, kami melaksanakan retreat meditasi ya. Tapi retreat ini tidak formal. Jadi hanya beberapa orang yang tahu. Tidak formal maksudnya tidak dipublis. Tidak dipublis, jadi hanya beberapa orang yang memang dekat dengan wihara, dia ikut retreat itu. Waktu itu, kami biasanya retreat itu mulai meditasi tepat jam 5. Jadi peserta sudah harus meditasi pas jam 5. Salah satu peserta, dia kenal dengan operator CCTV. Ya, sepertinya di sini tidak ada CCTV ya. Dia kenal dengan operator CCTV, sehingga dia tahu cara mengakses video CCTV lewat HP. Karena retreat itu memang bukan retreat formal, jadi HP tidak disita. Pagi dia bangun sekitar jam 4.40 dia bangun, atau mungkin kurang. Begitu dia bangun, ini orang memang agak kurang kerjaannya. Ya maklum ya, orang banyak jenis ya Bapak Ibu. Begitu dia bangun, dia cek HP, open CCTV, kamera. Untuk apa? Kurang kerjaan, dia mau lihat sudah ada nggak orang yang meditasi. Ya toh? Karena orang kan kepo, wajar ya. Dia cek ini, ada ndak yang pagi-pagi meditasi. Karena dia melihat kalau ada, wah rajin bener, maksudnya begitu. Dan maksud dia lagi, kalau belum ada yang turun, dia mau tidur 10 menit lagi. Nah gitu ya. Nah 10 menit itu berharga kalau bangunnya jam 4-an. Nah, lalu dia lihat, ini real. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi Bapak Ibu akan dapat true story dari biku yang tidak boleh bohong. Ini true story, real true story. Kalau tetangga yang ngomong belum tentu Bapak Ibu yakin ya. Nah, begitu dia lihat, ada satu peserta yang sedang duduk meditasi ya, dengan postur yang begitu mantap, tepat di sampingnya berdiri pocong. Cincinnya ini ya, ada pocong, ada kuncupnya lagi. Saya lihat sendiri, ini ada kamera lagi. Tidak mungkin saya berani reka-reka cerita ya. Ada foto pocong. Lalu orang ini capture. Setelah capture, dia nggak berani lihat lagi. Dia simpan. Dia turun juga meditasi. Nah, setelah dia turun selesai ya, kami setelah siap makan pagi, diperlihatkanlah foto ini ke saya. Saya lihat, terkejut sekali. Ini cincin pocong ini ya, lihai ya. Saya sampai sempat berpikir ya, ini sudah hebat ini bisa ambil foto pocong ya. Kalau Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang tahu ya, cara merekam hantu yang bisa membuktikan itu benar-benar teknik merekam hantu, Bapak Ibu pasti dapat hadiah Nobel. Serius loh. Karena hantu itu adalah misteri sains yang selama ini tidak pernah terpecahkan. Tidak diakui sains sampai hari ini. Bapak Ibu bisa membuat hantu diakui sains, pasti hadiah Nobel. Nah, saya sudah mikir, jangan-jangan saya bisa dapat hadiah Nobel ya. Nah, begitu saya lihat ini, kami datangilah peserta yang di PDKT-in sama pocong itu ya. Ternyata Bapak Ibu tahu, orang yang di samping pocong itu, umurnya 30-an, laki-laki, dan sangat takut hantu. Iya, dia sudah takut hantu sejak kecil. Aduh, takut hantunya luar biasa. Lalu kami datangi ya, di kamar kami datangi, kami panggil. Kami kasih tahu, kami mau kasih lihat sesuatu. Nah, coba lihat sendiri. Dia lihat, karena kan gelap toh.
itu capture CCTV itu jam 4. Itu hanya via infrared. Karena gedung itu semua ditutup lampunya. Karena meditasi. Hanya altarnya cukup terang. Di Dharma Ratna itu ada 2 lampu lampion ya. Yang warnanya berubah-ubah. Biru, kuning gitu ya. Jadi ya, begitu dia lihat, apa ini, apa ini? Dia belum lihat berarti ya. Nah, belum pakai sati ya. Begitu dia terkejut, Bapak Ibu tahu, dia teriak. Makjang itu, dia langsung lari ke kamar. Ini laki-laki umur 30-an loh. Bapak Ibu coba renungkan sendiri ya. Dia langsung lari masuk ke kamar, sembunyi itu di ranjangnya itu, nutup kepalanya pakai bantal. Laki-laki umur 30-an. Lalu kami datangi, kenapa? Nggak mau Bante, tolong saya nggak mau Bante, tolong saya nggak mau. Pokoknya dia beneran, dia takut minta ampun. Lalu ya sudahlah ya, kami pasrah gitu ya. Setelah dia agak rileks begitu ya, kita kasih dia nasihat. Udah, nggak usah takut, ini kan di wihara. Nanti pelimpahan jasa saja selesai, kami bilang begitu. Baca parita, nanti karania meta, abaya parita nanti. Sudah tenang-tenang. Sampai saya itu, nenangkan hatinya, saya bilang, nanti kalau pocongnya muncul lagi, bilang ke saya, tak ceramain sampai bosan. Saya bilang begitu. Ya kalau hantu diceramain kan bosan ya. Nah, saya nenangkan dia takut bener. Besoknya, dia datangi saya. Bante, saya sudah tahu pocongnya kok bisa ada. Ngomong begitu. Jadi ternyata sebelum dia datang ke wihara, malamnya dia lewat kuburan muslim. Kuburannya itu luas. Tolong Bapak Ibu ini harus dengar sampai habis ya. Jangan setengah-setengah ya. Nanti jadi salah paham. Ini kayak wayangan ya. Kalau wayang harus ikut sampai habis. Nah, jadi dia cerita ke saya, dia lewat kuburan itu gelap, luas, lalu panjang ya. Di waktu itu dia merasa merinding. Nah, lalu dia berpikir ya, Bante, pocongnya ikut saya karena saya lewat kuburan muslim. Saya jawab, ya udah, ndak usah takut. Saya bilang, nanti baca parita, mungkin dia butuh jasa, ya toh? Saya nenangkan hatinya. 2 hari lagi, datang lagi ke saya. Cerita lagi. Bante, saya tahu kenapa pocongnya ikut saya. Iya. Nah, dia bilang, pocongnya kasih mimpi ke saya, Bante. Ternyata, dia hidup di keluarga yang dia itu sangat diabaikan. Jadi ketika mati, dia merasa tidak puas. Lalu dia penasaran jadi hantu. Jadi dia tempel teman ini, orang ini dia tempel, karena dia senang sama dia. Dalam mimpi ngomong begitu. Karena orang ini baik katanya. Ya orang kalau mau ikut retreat di wihara umumnya orang baik ya. Lalu, saya terus kasih nasihat yang sama. Udah tenang, nanti baca parita, ndak usah takut dah. Saya bilang, itu pocong di wihara ndak berani macam-macam. Tak kasih nasihat yang sama. Lalu besoknya dia datang lagi pada saya. Ini cerita real nih, agak panjang nih episode ini Bapak Ibu. Dia ngomong, Bante, pocongnya sering bisik-bisik ke saya. Seperti minta tolong. Dalam hati saya berpikir, ini kok makin lama mereka makin romantis ya. Iya toh. Makin lama kok makin romantis. Lalu dia cerita, dia mau minta tolong ke saya, Bante. Nah, saya sudah mikirin ya, ini gimana ini solusinya ya. Akhirnya tibalah hari Minggu. Hari Minggu operator CCTV datang. Namanya Hengki ya. Kalau nanti ke Dharma Ratna bisa ketemu Ko Hengki. Dia yang handle CCTV. Begitu saya ingat, CCTV itu bisa previous, betul ya? Bisa rewind, bisa mundur. Ini saya mau menang hadiah Nobel ini ya. Saya bilang ke Ko Hengki, Ko, nanti habis makan siang saya mau lihat CCTV. Apa yang hilang, Bante? Keberanian orang, saya bilang. Ya toh? Keberanian seseorang hilang. Kita nanti lihat CCTV. Oke, siap Bante. Nah, saya selesai makan siang, masuklah kita ke kantor ya. Rewind CCTV. Jadi saya mundur sampai hari H, lalu jam
sebelum munculnya pocong ya. Sebelum munculnya pocong. Jadi kita mundur sampai 7 menit sebelum 4.40. Ya, 7 menit sebelum 4.40. Tapi pocongnya muncul sekitar 4.43. Kita mundur. Kita nunggu. Ini belum ada, ini pocongnya belum ada. Nunggu. Saya berpikir di pikiran saya ya, pocongnya mungkin muncul kayak di TV-TV ya. Sering gitu ya. Oh iya, pemikiran saya. Sering ya, dugaan saya. Kita nunggu. Serius ini. 2 orang yang nunggu. 3 orang ya. 4 orang total. 2 biku ya, termasuk saya. Lalu ada yang capture. Ya. Lalu Ko Hengki. Ini seru ini. Karena biku kan tidak nonton TV ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang film horor paling baru mah, saya sudah tidak boleh nonton ya. Tapi ini live ini. Jadi sesekali nonton live ini seru sekali. Nah, nunggu pocongnya muncul. Kita nunggu serius sekali. Ternyata begitu sudah detik-detik pocongnya mau muncul, ada seorang biku yang jalan di dalam picture itu ya. Jalan mutar ke belakang. Nah, Bapak Ibu tahu kalau kita buat retreat, meditasi, ada biku yang ronda. Ya. Tugasnya apa? Kalau ada peserta ya, yang begini ya. Nanti bikunya tugasnya itu ini, nepuk ini. Nah, dia naik lagi. Atau ya, kadang ya dia sudah gini ya. Bunyi loh kadang, serius loh. Kalau yang pernah ikut retreat tahu ini. Bunyi loh. Nah, nanti bantainya datang ya. Pegang pundaknya kadang tarik kepalanya. Tapi ada yang lucu ya, peserta yang begitu kita tarik begitu ya. Bikunya jalan ya. Belum 10 langkah, dia sudah drop lagi. Akhirnya kita harus nungguin di belakang pundaknya. Setiap dia turun ya, kita pegang. Dia nutup mata, dia nggak buka nanti. Kayak bunga yang langsung layu itu. Kita sentuh lagi. Naik lagi. Nanti dia turun lagi. Sampai 3-4 kali, sentuh lagi. Naik lagi. Kadang kita tarik ini. Tarik ininya. Tekan ininya. Nanti dia sudah tegak gini ya. Layu lagi, sudah 3-4 kali. Akhirnya gimana? Udah dorong aja kasih jatuh. Begitu dorong, wah langsung tegak. Nah itu realita. Tapi di Jepang Bapak Ibu, itu sudah syukur loh di Indonesia. Di Jepang, kalau yang aliran Zen, itu ada tukang rondanya, dipilih oleh kepala wihara. Pakai rotan. Harusnya Indonesia boleh tiru itu ya. Nanti Daya Kasaba, Mas Sampati buat peraturan ya. Tapi peserta retreat tanda tangan ya. Nanti bantainya di visum gimana ya enggak? Pakai rotan. Begitu ada yang gini ya. Pok, 1 kali cukup. Langsung segar. Tidak akan ngantuk lagi. Nah, jadi karena CCTV di Dharma Ratna itu frame per secondnya rendah ya. Frame per second itu artinya gambarnya itu tidak smooth ya, tidak halus, tidak lembut. Umumnya kalau Bapak Ibu nonton TV, kalau saya tidak salah TV itu 24 frame per second. 24 gambar dalam 1 detik. Karena video itu adalah kumpulan gambar-gambar yang digerakkan bersamaan. Yang diputar. Nah, CCTV itu karena mungkin agar hemat gigabyte memori ya. Biasanya begitu ya. Itu tukang komputer, jadi kita undang untuk jelaskan ya. Nah, jadi frame per secondnya rendah. Apalagi itu infrared. Malam ya, pagi, gelap. Ternyata ketika biku ini jalannya, terjadi distorsi gambar. Sret, begitu ya. Uniknya, ketika pas bantai ini tepat di peserta ini, terjadi distorsi gambar. Sret ini ya. Bikunya jadi putih dan langsing, jadilah bentuk pocong itu. Terus terang ya, saya tidak bilang nama bikunya ya. Bikunya tidak terlalu tinggi. Mungkin kalau berdiri hanya sampai di sininya saya. Tapi begitu distorsi gambar, sret ya jadi kurus tinggi. Ada kuncup lagi. Ah, itulah pocongnya. Distorsi gambar. Begitu kita lihat itu, semua kita ketawa. Lalu, ini video, itu bisa di rewind juga pakai HP. Bukan tidak bisa sebenarnya, tapi kita tidak tahu caranya. Lalu diajarilah sama operatornya ya. Kita datangi ini korban ya.
Ya kan? Korban dari pocong ini ya. Kita datangi, kita bilang, saya panggil dia. Kamu lihat ini. Ah, enggak mau Bante, tolong Bante, saya enggak mau lagi, saya enggak mau lihat-lihat apa-apa lagi. Kamu lihat ini dulu, video. Aduh, video lagi. Foto aja dia udah mau mampus ya. Apalagi video. Kamu lihat dulu, saya bilang, kamu lihat dulu. Tenang, lihat dulu, saya bilang begitu. Lalu dia enggak mau, tetap enggak mau. Lalu saya bilang, setelah kamu lihat, ketakutanmu pasti hilang, saya bilang begitu. Nah ini beruntung karena biku enggak pernah bohong ya. Ini kata kalimatnya otentik. Dia mikir juga. Beneran. Benar saya bilang. Setelah kamu lihat, kamu pasti ketakutannya hilang. Lalu kita kasih lihat. Bapak Ibu tahu dia lihatnya gimana? Ini saya peragakan sedikit ya. Dia lihatnya sambil gini ya ini. Ya. Jadi dia lihat videonya itu gini. Saking takutnya. Sambil, enggak mau saya gitu. Begitu detik-detik pocongnya mau muncul. Ternyata dia melihat ada sosok biku ya. Yang sedang ronda. Dan begitu pas distorsi, terbentuklah pocong itu. Nah, begitu dia lihat itu dia bilang, oh, pocongnya Bante, katanya gitu. Iya. Pocongnya Bante. Pertanyaan saya, jadi dia seminggu romantis sama siapa coba? Betul ya? Selama seminggu itu dia romantisnya sama siapa? Nah inilah salah satu contoh Bapak Ibu. Betapa kuatnya pikiran manusia. Jadi kalau Bapak Ibu tidak belajar Dhamma, Bapak Ibu tidak tahu sudah berapa banyak hal yang sebenarnya tidak pas yang Bapak Ibu masukkan di dalam pikiran sejak kecil.